coba untuk diskusi mengenai UI dan UX Design Overview. Perkenalkan, nama saya Ari, dan untuk sekarang saya posisinya adalah si Service Officer di Brainmatics ya. Dan background pendidikan saya itu saya pernah menempuh pendidikan Eskom, dan kalau mengenai pengalaman kerja atau pengalaman profesional, saya pernah handle beberapa project, kemudian juga jadi developer juga, khususnya untuk e-learning. Jadi saya banyak gerak di dunia web gitu ya. Kemudian saya juga trainer di Brainmatics pastinya salah satunya. Jadi beberapa instansi saya pernah handle untuk trainingnya. Kemudian untuk yang paling bawah ini saya juga punya pengalaman jadi konsultan enterprise architecture. Nah, enterprise architecture itu apa ya gitu ya? Enterprise architecture itu cetak biru organisasi yang menggambarkan seluruh aktivitas, seluruh proses bisnis, seluruh data, seluruh aplikasi hingga teknologi yang digunakan di suatu organisasi. Saya pernah terlibat di beberapa instansi yang ada di layar, gitu ya kurang lebih. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi mengenai user interface dan user experience. Nah, ini yang mungkin saya sering terapkan ketika misalnya saya menyusun suatu sistem aplikasi web gitu ya. Nah, atau mobile. Nah, ini nanti yang mungkin jadi contoh-contoh yang saya nanti akan banyak ambil, kira-kira seperti apa sih ya kalau kondisi sekarang gitu. Nanti kalau misalnya contoh-contoh yang mungkin mau ditanyakan juga silakan, bisa kita interaktif gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Kalau untuk hari ini selama 1 jam ke depan kita akan diskusi 2 hal besar, Bapak Ibu ya. Kita lihat introduksinya dulu ya, pengenalannya itu UI itu apa, UX itu apa gitu. Nah, saya sering dengar nih ya, banyak yang bilang UI, UX ya di sini. Kita akan ulas nih. Yang kedua itu mengenai metode desainnya ya, UI design method. Jadi kira-kira kalau misalnya kita ingin buat UX atau UI yang bagus gitu ya, itu bagaimana ya caranya ya? Gitu. Nah, di sini ada metodenya, dan metode ini adalah boleh dibilang rangkuman. Jadi ada beberapa ahli yang mungkin saya kutip nanti. Salah satunya misalnya salah satunya itu ada yang akhirnya merangkum 6 langkah ini gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, kita akan mungkin langsung mulai dulu ya di introduction dulu. Jadi untuk pada pagi hari ini kita ingin tahu nih, kita samakan perspektif alias satukan suara, kira-kira UI atau UX itu apa. Nah, oke. Kalau untuk course ini, kalau boleh dibilang ada beberapa referensi yang saya pakai gitu ya. Saya tampilkan di layar. Jadi ada buku teknis yang lebih cenderung kayak pembahasan di lapangannya gitu ya. Hands-on UX Design for Developer ini oleh Elvis Kansiba, ini boleh dibilang terbitan package publishing yang boleh dibilang udah terkenal menerbitkan buku-buku teknis banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti coba cari bukunya, masih kalau baca ya boleh dibilang langsung praktek gitu ya. Kemudian ada pula UX for Developers, ini Wesley Knight. Ini boleh dibilang cukup balance ya, jadi banyak teorinya juga. Kemudian ada juga di bukunya David Benyon ya. Ini profesor dari Inggris, judulnya Designing User Experience. Boleh dibilang ini buku teks ya. Jadi kalau misalnya kita pernah kuliah dan dapat mata kuliah IMK, nah interaksi manusia dan komputer, nah pasti pernah nih ketemu sama buku ini, karena buku ini boleh dibilang textbook default untuk mata kuliah IMK atau kalau bahasa Inggrisnya itu Human Computer Interaction. Nah, nanti boleh diulik lebih lanjut kalau ingin tahu. Tapi kalau misalnya nanti belum ketemu dengan bukunya, boleh berkunjung ke toko buku terdekat gitu ya. Nah, kita masuk ke introduksi mengenai UI dan UX gitu ya. UI, UX gitu ya. UI itu apa sih? UX itu apa?
Nah, tapi sebelum ke situ, saya akan coba tarik dulu ke belakang nih. Kenapa ya ada istilah UI dan UX ini gitu loh. Jadi Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, di masa-masa kini gitu ya, kita kalau beraktivitas di suatu hari, mungkin kita bayangkan deh, kita bangun pagi gitu ya, kemudian sarapan, berangkat kerja atau berangkat kuliah, kemudian sampai di tempat kerja atau tempat kuliah kalau misalnya tidak pandemi ya, atau sekarang mungkin kita pakai Zoom meeting seperti ini, pakai gadget gitu ya. Nah, berarti kan WFH gitu, kerja online, kita pakai laptop, buka Zoom, kemudian lakukan Zoom meeting seperti ini, atau mungkin rekan-rekan Mas Bas kalian masih kuliah itu oleh online pakai Zoom atau Google Meet. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian masuk waktu istirahat, buka HP, ngecek-ngecek e-commerce, ngecek-ngecek keranjang belanjaan gitu ya, mau belanja online, kemudian mau pesan makan siang, cari ojol untuk antar-antar makan gitu ya. Wah, ayam lagi nih gitu. Kebanyakan isinya kan menunya ayam gitu ya. Kemudian nanti lanjut lagi ternyata jam 2, jam 3 siang akan Zoom meeting lagi. Kerja lagi juga di depan laptop, kemudian tutup hari dengan misalnya kirim email gitu ya, dengan kirim email laporan kerjaan seharian. Dan masuk sore kita bersantai dengan keluarga, mungkin di depan TV, buka layanan streaming gitu ya, nonton film, yang semuanya itu ada di layar, kita tinggal pilih play. Nah, gitu ya. Kemudian baca buku, mau tidur pengen baca buku sedikit pakai Kindle gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya perangkat yang boleh dibilang spesifik ya untuk kita baca buku gitu ya, seperti Kindle yang seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu ya, dari sekian namanya aktivitas yang kita lakukan, semuanya kalau boleh dibilang ada kaitannya dengan teknologi nih yang saya tadi ceritakan ya. Bapak Ibu bangun dapat alarm dari HP gitu ya. Kemudian kerja atau berangkat ke tempat kuliah bisa aja order Grab atau Gojek, ojol gitu ya. Kemudian kerja di depan laptop. Mungkin banyak yang sekarang kondisinya harus mau tidak mau di depan laptop ya karena sedang WFH gitu. Lalu kemudian pesan makan, kemudian kerja lagi, kemudian tadi nonton TV, streaming gitu ya. Terus baca buku, semuanya pakai piranti teknologi yang sadar tidak sadar itu kita gunakan cukup terintegrasi dengan hidup kita, ya kan? Ada masanya ya kita kayaknya tidak segini banget lah. Generasi saya gitu ya yang kebetulan milenial, ada yang mengalami tahun 90-an yang kita itu tidak sekerat banget dengan teknologi gitu ya. Kita masih rasanya yang fine-fine aja hidup tanpa harus nempel dengan HP kita terus gitu loh. Nah, tapi fakta itu yang kita alami, fakta hari-hari ini gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang hidup kita benar-benar berinteraksi kuat, berinteraksi erat dengan berbagai macam piranti teknologi. Ya, kayak gitu ya aktivitas kita. Tool kita, nah, gitu ya. Jadi boleh dibilang kita itu yang WFH gitu ya, kayaknya udah nempel ya di tangan gitu ya. Kayaknya kalau misalnya kita keluar gitu ya, HP ketinggalan, kita akan ragu, ring-ringan dan sebagainya. Karena memang kenyataannya tool kehidupan kita sekarang banyak menggunakan laptop, banyak menggunakan HP, tablet, bahkan sampai smartwatch gitu ya. Kalau misalnya ingin kontrol, apalagi kalau misalnya sekarang banyak yang pengen tahu saturasi oksigen dalam darah itu ya, itu kan smartwatch sudah bisa tuh. Nah, sama nih, nempel terus di tangan. Ini tool kita. Jadi mau tidak mau pasti berinteraksi dengan komputer ya. Maka dari itu interaksi manusia dan komputer itu sehari-hari udah kayak makanan rutin ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya ya Bapak Ibu sekalian kerja online atau teman-teman yang masih kuliah
kuliah online seperti ini gitu ya. Pakai Google Classroom, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai misalnya kalau dari Cisco misal ada WebEx gitu ya. Aktivitas-aktivitas seperti gambar yang ada di kanan bawah ini udah mulai rutin gitu ya. Kita buka layar, Zoom seperti ini dan seterusnya. Jadi benar-benar udah biasa banget. Pengalaman ya, penggunaannya ada yang boleh dibilang repot, ada yang enggak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang udah biasa, udah rutin pakai gitu ya. Oke, buka Zoom, tinggal buka Zoom, kemudian join gitu ya. Mungkin ada pula sekarang kalau misalnya bicara Zoom, tadi ada yang bergabung pun juga harus cari linknya di email dan seterusnya kan. Nah, experience-nya ada yang gampang, ada yang repot, ada yang rumit gitu ya. Kalau misalnya kita pakai komputer Windows misalnya, ada tuh mekanisme untuk berkirim file ke HP kita gitu ya, kayak di layar ini. Ada yang langsung terintegrasi pakai menu atau aplikasi Your Phone, ada yang pakai Share It nih. Nah, kayak gitu kan. Ini boleh dibilang kita harus setting di HP, misal instalasi aplikasinya, kemudian setting WiFi kita agar tersambung, kemudian macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau ngirim file dari HP kita gitu ke Zoom kayak seperti ini, harus konekkan macam-macam untuk pindah ke laptop dan sebagainya, caranya bisa mudah, bisa sulit kadang-kadang. Itu yang kita alami tiap hari ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya menjalankan sesuatu fungsi gitu ya, kadang-kadang harus menempuh beberapa step, itu kenyataannya. Tapi ada pula ya piranti-piranti yang kalau Bapak Ibu sekalian gunakan, itu misalnya contoh memindahkan file dari HP ke laptop lalu kirim ke Zoom, itu simple, stepnya nggak banyak gitu ya. Contohnya misalnya saya pakai HP Android, kemudian OS-nya Chrome OS, punya Google nih, kayak di layar yang di sini ya, yang di kiri ini. Saya tinggal buka HP saya, kemudian pilih gambar set, kayak itu aja, 3 step. Langsung tergambar di sini, terima di laptop, saya tinggal drag and drop ke Zoom. Atau misalnya kalau saya pakai produk Apple, saya pakai MacBook Pro, kemudian HP-nya saya pakai iPhone, saya pakai fitur iDrop yang kalau boleh dibilang 3 langkah saja juga sudah sampai gitu ya. Buka fotonya, klik share, kemudian pilih AirDrop ke laptop atau MacBook kita sampai. Ya, jadi boleh dibilang experience kita itu di sehari-hari ada yang kayaknya stepnya banyak banget, ada yang simple gitu ya. Stepnya cuma 3 step selesai, 2 step selesai. Kenapa sih kok bisa begini gitu ya? Itu karena boleh dibilang sedemikian rupa user experience-nya itu sudah diatur gitu ya oleh pembuatnya. Jadi user experience-nya itu sudah diatur sedemikian rupa serapi mungkin agar lebih mudah bagi user, lebih cepat bagi user gitu ya. Karena pada masa-masa sekarang itu boleh dibilang lagi rame namanya device ecosystem Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang efek ke cara kita pakai pirantinya gitu. Contoh yang di atas itu ada ekosistemnya punya Apple gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang penggemar Apple gitu ya, mungkin ada beberapa di sini gitu. Apakah ada yang di sini boleh dibilang pengguna produk Apple yang cukup militan gitu? Pengguna produk Apple yang cukup militan itu biasanya bahkan punya beberapa device yang kadang-kadang pembeliannya juga gara-gara pengen aja nyobain gitu ya. Saya punya iPhone, pengen nyobain beli iPad deh gitu kan. Saya punya iPad, pengen beli iPhone. Atau saya udah punya iPad sama iPhone nih. Udahlah beli MacBook aja sekalian gitu kan. Nah, biasanya dengan punya device yang mirip mereknya seperti ini, mereka udah settingkan ekosistemnya, jadi fungsi-fungsinya itu rasanya lebih mudah untuk dioperasikan, lebih terintegrasi. Jadi saya kirim file itu gampang. Saya sinkronisasi file langsung instan jalan gitu ya. Dan itu tidak hanya di sisi Apple aja. Di sisi Google juga sama gitu ya. Yang di bawah itu, yang digambar di bawah itu ekosistem Google. Jadi Google keluarkan produk-produk yang saling berkaitan gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen pakai laptop Google,
Chrome OS misalnya OS-nya, dan saya punya HP Android, itu kalau saya kirim-kirim file mudah gitu ya, 3 langkah juga udah selesai. Gitu. Jadi seperti itu kondisinya sekarang. Sadar tidak sadar, sebenarnya ini adalah gambaran dunia teknologi sekarang yang sebenarnya itu masalah UI UX-nya itu udah ditentukan gitu, sudah didesain sedemikian rupa lebih baik agar pengguna nyaman menggunakan. Nah, jadi karena penggunaan teknologi itu semakin hari semakin erat dengan kita, hidup kita, vendor-vendor teknologi itu berusaha untuk membuat penggunaannya sedemikian rupa mudah bagi pengguna dengan membuatkan ekosistem seperti ini gitu. Nah, karena sudah jadi ekosistem, biasanya kita akan terlock ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita suka dengan Apple, ya belinya produk Apple semua. Kalau saya suka dengan Microsoft, Microsoft semua gitu. Karena dengan demikian saya akan merasa semuanya lebih mudah gitu. Nah, benang merahnya nih ya, kita bicara UI UX ya. Apa nih UI UX kalau misalnya dengan kondisi demikian? Kita tahu bahwa apa yang kita gunakan, piranti yang biasa kita gunakan tiap hari itu ternyata didesain sedemikian rupa. Kemudian ada fitur-fitur yang ternyata saling berhubungan. Ada yang mudah, ada yang sulit untuk menggunakan gitu ya. Nah, sebenarnya yang dikejar oleh perancangnya adalah agar UI-nya baik, UX-nya juga baik gitu ya. Bicara UI atau user interface, definisinya ini ya, kalau menurut Benyon. UI adalah part-part dari sistem, bagian-bagian dari sistem yang digunakan oleh orang gitu ya, yang berkontak secara fisikal maupun secara konsep gitu ya. Jadi UI itu adalah itu. Jadi kalau misalnya kita tiap hari lihat Windows, Bapak Ibu ya, UI-nya adalah yang seperti itu. Jadi startnya di bawah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat iPhone gitu ya, kita bisa lihat ternyata UI-nya seperti itu. Kalau kita buka langsung tampilan daftar aplikasi, grid gitu ya, kita bisa pilih misalnya kayak App Store, kita bisa lihat bahwa ada aplikasinya dijagoin di depan dan seterusnya. User interface itu juga kalau boleh dilihat di layar ada berbagai macam kan, tergantung vendor, tergantung OS dan sebagainya. Itu user interface. Jadi user interface itu adalah bagian dari sistem yang digunakan oleh kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Ya. Dan sadar tidak sadar ini kita gunakan tiap hari. Nah, apakah user interface hanya ini saja? Tidak, Bapak Ibu. Ya, user interface itu juga ternyata fisiknya juga termasuk user interface. Jadi misal kalau kita punya tablet, kalau saya misalnya kayak punya iPad seperti ini gitu ya, user interface-nya saya bisa lihat bahwa ada tombol volumenya di atas, kemudian ada ini apa colokannya di bawah dan seterusnya. Kalau misalnya saya ingin colokan device ekstra gitu, keyboard gitu, bagaimana cara untuk download untuk colokannya gitu ya? Ada di bagian ini ya, bawahnya gitu ya. Sedangkan ada juga produk lain kayak yang di kiri layar saya ini Surface gitu yang colokannya ternyata lebih lengkap mirip laptop nih. Jadi saya kalau misalnya mau colokan flash disk atau keyboard tidak perlu pakai adaptor macam-macam, tinggal colokan. Gitu. Jadi user interface juga termasuk port-port yang ada. Jadi secara fisik pun juga bisa. Jadi tidak harus dalam bentuk digital seperti ini. Itu user interface definisinya. Jadi kalau begitu UX apa nih gitu ya? Nah, user interface seperti itu, UX itu adalah perasaan, pikiran, atau sensasi, bahkan aksi yang kita rasakan ketika melakukan suatu aktivitas. Nah, jadi boleh dibilang UX itu juga mencakup UI nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengakses UI, kita bisa rasakan ya UI-nya ribet atau gampang nih makainya gitu kan. Atau karena kita sudah biasa pakai gitu ya, namanya tombol start selalu di kiri bawah, kita cari gitu ya. Walaupun nanti versi terbaru dipindah ke tengah nih gitu. Nah, jadi
kita itu di user experience kita malah bicara masalah perasaan, kita bicara masalah rasa gitu ya. Itu adalah user experience. Nah, itu menurut Benyon juga. Nah, seperti itu. Jadi, kalau boleh dibilang kenapa sih kok harus ada UI dan UX gitu ya? Karena itu adalah cara kita untuk bisa berinteraksi dengan piranti kita gitu ya. Dan didesain sedemikian rupa agar mudah digunakan, agar bisa tercapai tujuannya lebih cepat dan juga bisa selesai tugas kita. Ya. Bagaimana sih UX itu bisa kita dapatkan dengan baik gitu ya? Salah satunya adalah diantarkan melalui user interface yang baik juga. Dan ini vendor-vendor teknologi berlomba-lomba untuk membuat sedemikian rupa agar bisa baik, agar bisa mudah dioperasikan, dan tentu saja juga meraih keuntungan sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau tidak tidak sadar, UI itu juga mengantarkan kita ke layanan-layanan gitu ya yang bisa kita manfaatkan, dapat nilai tambah baik misalnya manfaat gitu ya, atau ini hasil gitu ya, yang juga memungkinkan vendornya untuk mendapatkan penghasilan ekstra seperti itu. Nah, itu adalah kenapa UI dan UX gitu ya. Itu UI dan UX itu ada tujuannya didesain untuk bisa membuat kita sebagai pengguna menggunakan piranti misal komputer itu lebih mudah, lebih cepat, dan tercapai tujuannya dengan baik. Nah, user experience itu karena mulai mengenai rasa gitu ya, jadi boleh dibilang tidak harus kita itu hanya masalah device aja. Jadi kalau misalnya yang jagoan itu punya Apple nih Bapak Ibu ya, user experience itu dimulai kalau di Apple itu dari tokonya. Kalau Bapak Ibu sekarang berkunjung ke Apple Store, tokonya lapang gitu ya, rapi, kemudian kesannya juga friendly gitu ya, nggak bikin pusing, produknya itu tertata rapi, semua ada displaynya, boleh coba sepuasnya gitu ya. Kemudian kalau mau tanya itu ada Apple Genius-nya atau CS-nya gitu ya, dengan ramah seharusnya gitu ya, dengan ramah gitu melayani. Kemudian kita selama menggunakan Apple device juga banyak bantuan yang ada di help-nya misalnya, itu semua ada. Jadi user experience itu beda dengan UI Bapak Ibu ya. Kalau UI kita bicara kita bicara tampilan saja atau hal-hal yang kita pakai untuk berinteraksi. Tapi kalau misal bicara UX, kita bicara masalah masalah pengalaman ya, keseluruhan pengalaman bahkan dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara Apple sebagai contoh, perusahaan yang boleh dibilang UX-nya banyak yang menilai baik gitu ya. UX itu atau user experience dimulai bukan dari perangkatnya aja, tapi mundur ke belakang bahkan kita waktu belinya itu sudah diatur semua gitu. Sampai nanti pas akhir ketika kita punya masalah, misalnya device kita bermasalah, kita bisa cari CS-nya, kita bisa minta bantuan, itu bisa gitu. Semuanya terkontrol secara baik dan ketat. Nah, itulah Apple. Nah, pertanyaannya, UI dan UX itu seperti itu ya. Bagaimana sih cara mendesainnya? Gitu. Nah, ada yang namanya UX design method, user experience design method, gitu ya. Banyak Bapak Ibu untuk metodenya, ada dari IDEO misalnya, ada dari desain konsil dan sebagainya. Tapi boleh dibilang ada Chris Noder namanya, ini beliau itu praktisi UX yang coba merangkumkan. Kira-kira kalau dari berbagai metode itu ada apa saja sih yang dilakukan? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah yang dilakukan. Ya, garis besar ya. Jadi pertama menganalisis data usernya gitu ya. Kemudian setelah semua terkumpul, dibuatkan persona. Jadi seperti profil gitu. Dari data yang terkumpul, persona yang sudah dibuat, kemudian dilakukan ideation. Ideation itu boleh dibilang seperti brainstorming gitu ya. Jadi semua kemungkinan dipikirkan untuk memecahkan masalah. Kemudian dibuatkanlah skenario sama storyboard hasil pemecahan diskusi masalah yang ditemukan dari saat membuat persona dan menganalisis data. Nah, ketika semua sudah ada skenario sama storyboard, ya dilakukan dengan prototyping. Jadi
prototyping itu boleh dibilang kita buat suatu percontohan gitu ya yang bisa mewakili pengimplementasiannya seperti apa untuk UX-nya atau UI-nya. Kemudian diakhiri dengan implementation pastinya. Jadi boleh dibilang kalau misalnya saya seringkali waktu saya masih junior gitu ya, misalnya saya mau buat web gitu ya, saya pengen nih langsung lompat aja lah, udah buka Photoshop kita kerjakan gitu ya. Ternyata enggak juga, Bapak Ibu sekalian. Metodenya ada gitu ya, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyusunnya. Jadi tidak langsung lompat tiba-tiba ayo buka Photoshop langsung kita buat desainnya gitu ya. Ternyata setidaknya kalau boleh dibilang dirangkum ada 6, bahkan beberapa yang menyebutkan hingga 7-8 langkah gitu ya. Di David Benyon juga demikian di buku yang di textbook tadi. Kita lihat mulai dari analyzing user data gitu ya. Analyzing user data itu apa ya gitu ya. Jadi analisis user data itu Bapak Ibu sekalian ketika misalnya kita ingin mendesain suatu user experience gitu ya. Kita itu mulai dengan mencari data dulu yang dapat dianalisis gitu ya. Jadi kita misalnya mau menyusun suatu aplikasi pemesanan training gitu ya untuk Brandmatics. Nah, kita bisa aja sih langsung lompat kalau misalnya mau buru-buru ya. Oke, langsung buat mockup, langsung buat desain gitu ya. Webnya seperti ini dan sebagainya. Ternyata tidak. Disarankan melakukan tahap pengumpulan data terlebih dahulu, riset gitu ya. Misalnya dengan melakukan observasi. Kenapa kita harus melakukan observasi? Karena kita perlu memahami pengguna. Pengguna itu yang nanti menggunakan aplikasi pemesanan training ini bukan kita ya. Bukan kita yang sudah biasa melakukan pemesanan. Kita harus melakukan observasi agar dapat data yang lengkap, kalau disebut richer gitu ya, rich data gitu. Jadi boleh dibilang seperti ini aktivitasnya. Kita bisa ketemu langsung gitu ya kalau memang bisa dilakukan atau via Zoom meeting gitu ya. Kita lihat nih user kalau misalnya pakai, kalau kita memang sudah ada ya untuk mekanisme pemesanan yang sudah ada ya, kita lihat dulu nih user kalau misalnya melakukan pemesanan training bagaimana nih gitu ya. Nah, kita lihat beliau itu misalnya buka website kita, kemudian cari trainingnya, kemudian telepon ke kita, kemudian pesan training itu, tanya kira-kira jadwalnya kapan, kemudian beliau tanya harganya, lakukan pembayaran di bank, konfirmasi pembayaran via email, dan kemudian nanti ikut trainingnya. Jadi kita coba lihat gitu ya. Di sini yang kita banyak bertanya-tanya gitu ya, siapakah user kita? Kira-kira masalah-masalah apa atau pain point apa yang mereka alami selama melakukan journey atau pemesanan tadi gitu ya. Dari situ kan kalau kita lihat step-stepnya ada ya, proses bisnisnya ada. Kira-kira area mana yang perlu atensi lanjutan nih gitu ya. Oh ternyata waktu verifikasi ini pembayaran repot nih, beliau harus ambil cetak dari printout ATM, kemudian beliau foto, kemudian kirim ke kita dan seterusnya misalnya. Nah waktu kita melakukan observasi seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa menanyakan atau bisa melihat gitu ya, kira-kira yang repot di mana nih, yang salah di mana gitu ya. Kemudian kita bisa lihat langsung kira-kira isunya di mana. Kadang-kadang kita yang mungkin menyusun bisnis proses atau menyusun solusi suatu layanan gitu ya, itu kita bayangkan hanya dari sisi perspektif kita saja. Kalau kita lihat di lapangan, nanti akan kelihatan isu-isunya. Ya. Ketika misalnya ternyata isunya sudah terkumpul, kita mulai pada bayangan nih gitu ya, solusinya bagaimana. Misal, oke, kalau misal beliau coba telepon untuk tanya jadwal terbaru, berarti kan seharusnya di web juga bisa tampil misal begitu. Ya.
Dan observasi ini sangat penting karena kadang kita sebagai pemberi layanan, sebagai yang memberikan layanan itu boleh dibilang sudah terlalu mahir, sudah terlalu kenal dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan atau kesulitan yang ada di rangkaian proses yang kita lakukan atau customer kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan observasi, kita bisa lihat langsung bahwa user itu ada kesulitan di luar bahkan faktor-faktor yang kita ketahui. Jadi kita bisa lakukan observasi, dan ketika misalnya melakukan observasi, kita bisa tentukan dulu nih, misalnya ya, kira-kira usernya itu tipenya itu yang kita targetkan siapa dulu. Terus kira-kira nanti kita observasi di mana nih? Apakah tempat kerja beliau? Apakah tempat beliau melakukan aktivitas? Dan kira-kira aktivitas apa saja mau kita cek gitu ya? Karena kita mau bicara user experience, artinya dari awal sampai akhir harus kita cek sebenarnya gitu loh. Kalau misalnya kita bicara peserta training di Premetics ya, artinya kita mau cek nih kira-kira dari pertama kali tahu ada training, kemudian mau daftar gimana, mau bayar gimana, kemudian mau ikut training dari awal sampai akhir bagaimana. Nah, observasi yang terbaik itu boleh dibilang adalah di tempat aktivitas dilakukan ya. Jadi ya pastinya kalau misalnya kita mau cek user experience dari peserta training Premetics, artinya ya kita bisa cek ketika beliau dari tempat kerja beliau, kemudian ikut di training di Premetics. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang tidak bisa kita paksakan juga. Jadi kita bisa minta kalau boleh dibawa gitu dalam bentuk fisik produk yang kita mau cek user experience-nya ya bawa saja bisa. Atau boleh juga interview saja secara secara tertulis atau secara tatap muka seperti ini juga bisa kalau memang tidak bisa dilakukan langsung untuk melakukan observasi gitu. Saat observasi itu ada beberapa do and don't Bapak Ibu yang kita bisa lakukan ya. Jadi ini boleh dibilang observasinya bebas gitu ya. Pokoknya yang jelas observasinya kita harus cek dari awal sampai akhir. Kita bisa tulis nih kira-kira yang diucapkan gitu ya, kalau ngeluh gimana, kalau misalnya dilakukan apa gitu ya. Foto-foto juga boleh. Terus tempel terus orangnya. Jadi engage nih, tempel terus ya user kita. Tanya-tanya juga, tapi tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang open end. Maksudnya open end itu pertanyaan yang dijawabnya itu tidak iya atau iya atau tidak. Jadi pertanyaan itu boleh dibilang jawabannya cenderung kayak saya atau uraian. Karena dengan demikian si user yang menggunakan produk kita itu akan bisa mendeskripsikan kira-kira masalahnya apa saja gitu ya. Kira-kira apa yang mereka alami, kira-kira apa yang mereka dapati gitu. Tanya juga contoh-contohnya kalau misal ternyata waktu kita lihat ternyata nggak kelihatan gitu loh. Tapi jangan ngobrol juga sih gitu, jangan terlalu diajak ngobrol. Jadi kita cuma dengar saja, kita terima dulu saja. Jangan terlalu memaksa diri untuk pikirkan solusinya. Nanti dulu. Jadi misalnya ada masalah, wah saya bayar susah nih mas gitu ya. Kita tulis saja dulu bayarnya susah gitu ya. Tapi jangan kita pikirkan langsung ke, oh ya nanti solusinya kita mungkin bayarnya pakai ini deh, pakai GoPay ya. Nanti dulu gitu ya. Jangan pula dijadikan kayak boleh dibilang sales pitch atau menawarkan produk, nanti dulu ya. Tujuannya adalah melakukan observasi, lihat user itu gimana sih untuk melakukan prosesnya atau menggunakan produk kita gitu loh. Kemudian jangan minta partisipan itu untuk memprediksi. Jadi jangan tanya model-model kayak kira-kira nanti gimana ya Pak, yang bagus gimana dan sebagainya. Ini bukan tugasnya partisipan atau sumber yang kita observasi gitu ya. Jadi ini boleh dibilang bebas sekali. Kita lihat dan izinkan untuk peserta atau narasumber untuk ikuti prosesnya yang saat ini ada, kira-kira gimana. Kita pokoknya tempel terus gitu ya. Dan hasil nempel itu kita nanti akan buat dokumentasikan yang dengan namanya physical experience maps gitu ya. Nah,
Maps-nya itu kalau misalnya di sesi UX design gitu ya, kita di kelas gini kita bisa pakai board gitu ya, kita tempel-tempel post-it gitu ya, kita tulis-tulis. Isinya apa sih gitu ya, isinya seperti ini. Jadi kita bikin experience map yang mendokumentasikan gitu ya, tahap-tahap experience atau boleh dibilang proses dari yang dialami oleh narasumber. Jadi kita cantumkan nih kira-kira aktivitasnya apa saja gitu ya, aktivitas gitu ya. Kemudian kita cantumkan touch point-nya. Jadi si customer itu experience-nya apa saja, touch point itu boleh dibilang ini halaman interaksinya gitu ya. Misalnya kalau misal buka web, kita cantumkan halaman webnya apa saja. Kalau misalnya fisik ya atau di luar berarti kan kita cantumkan piranti-piranti misal menggunakan telepon, menggunakan HP dan seterusnya gitu ya. Kita juga cantumkan pemikiran-pemikiran dan perasaan yang didapati oleh si ini ya narasumber gitu ya. Wah, kok saya nyarinya sulit gitu ya. Loh, saya nggak cari kok ternyata sudah ada, saya bisa langsung pilih. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa cantumkan pemikiran-pemikiran atau respon dari peserta atau narasumber yang kita lihat baik yang positif maupun negatif gitu ya. Loh ini kok tulisannya kecil-kecil ya, itu yang pernah sering kita alami, saya sering lihat itu ya. Kemudian kalau sudah kita mulai pikirkan nih, kita cantumkan nih ide-ide untuk improve-nya apa nih berdasarkan observasi kita cantumkan di bawahnya. Misalnya contoh kalau ternyata tulisannya terlalu kecil, nah itu kita pastinya solusinya adalah sesuaikan ukuran tulisan. Bagaimana sih teknisnya nanti dulu, itu urusan teman-teman yang ada di teknis ya, jangan khawatir. Ini kita masih di tahap awal, kita masih observasi gitu ya, pengalaman dari awal sampai akhir pengguna untuk mengakses produk kita gimana gitu ya. Jadi kita bicara observasi, kita bicara ngobrol gitu ya, ngelihat sama si peserta gitu ya, kira-kira gimana step by step-nya. Nah, kalau kita di saat menyusun UX design itu sesi-sesi seperti ini boleh dibilang kita biasanya akan berkumpul di suatu kelas gitu ya, kemudian akan ada board yang akan saya set up seperti demikian rupa yang kita uh, bisa cantumkan gitu ya, kita bisa cantumkan beberapa ini Bapak Ibu ya, beberapa post-it gitu ya. Jadi tim itu bisa 5 orang gitu yang lakukan observasi rame-rame. Setelah itu datang ke ruangan, kita mulai tampilkan apa saja finding kita, apa saja yang kita temukan saat observasi. Nah, findingnya kita cantumkan seperti ini, kita cantumkan sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dilihat dan apa yang dioperasikan, kemudian rekomendasinya apa saja, begitu. Nah, itu adalah langkah-langkah observasi untuk mendapatkan user data, ya, gitu ya, boleh dibilang Bapak Ibu. Oke, seperti itu metode pertama di step pertama untuk menyusun user experience, ya. Ini masih awal banget, jadi jangan khawatir. Ini akan dilanjut setelah ini, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita masih di step awal. Saya akan buka mungkin jeda dulu gitu ya. Kalau ada pertanyaan di step awal ini silakan Bapak Ibu. Sembari saya akan cek sebentar untuk laptop saya ya gitu ya.
Oke. Nah, sepertinya belum ada ya kalau saya lihat di kolom chat ya. Saya mungkin izin lanjut kalau begitu. Nah, data sudah terkumpul ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah kumpul di ruangan, kita sudah bikin bikin untuk experience map-nya, kita tempel-tempelkan yang mungkin post-it biru itu tuh step prosesnya gitu ya. User daftar, kemudian bayar, kemudian ikuti training misalnya gitu. Yang kuning-kuning, post-it kuning itu kita cantumkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh si user gitu ya atau pendaftar. Kalau misalnya daftar ternyata cukup mudah gitu ya karena pengisiannya sedikit dan seterusnya. Kemudian masalah-masalah kita bisa cantumkan gitu ya juga gitu ya. Kita juga sebenarnya bisa ini sih kalau misalnya ternyata dalam satu tim gitu ya 5 orang, oh saya juga temu ini ternyata ada yang ngeluh kalau pembayarannya sulit gitu kan. Tidak harus double, cukup satu saja post-it. Kita bisa pakai post-it yang tempelan warna-warni bulat itu kita tempelkan di post itu sebagai kayak voting gitu. Jadi kalau misalnya makin banyak tempelannya, dot-dotnya berarti atau bulatannya berarti banyak yang mengalami gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu tahap pertama. Ya. Oke, Mbak Pradipta ya. Saya coba respon nih. Saya lihat di chat. Apakah saat kita melakukan observasi harus agar maksimal punya prototipenya terlebih dahulu gitu ya? Nah, ini boleh dibilang tidak harus ya, tidak harus ada prototipenya. Kita malah prototipnya nanti belakangan nih ya, ada tahap kita nanti buat prototip ya. Memang hasil dari kita observasi ini contohnya. Biarkan user menggunakan produk yang ada dulu gitu untuk observasi ini di pengumpulan data ya. Jadi misalnya kalau kita mau mau membuat aplikasi gitu ya mengenai presensi gitu ya. Ya udah biarkanlah si user itu kita saat observasi menggunakan metode absensi yang ada saat ini gitu. Atau misalnya kalau di Brainmatics kalau saya ingin observasi mengenai user experience bagaimana mengikuti training ya as is aja atau saat itu aja ada apa aja silakan dicoba dulu gitu. Karena kita mau ngejar untuk dapat pain point atau hal-hal yang jadi kendala yang ada di lapangan. Begitu ya Mbak Pradipta ya, moga-moga terjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin lanjut ya, gitu ya. Ini sudah terkumpul gitu ya, kita masuk ke tahap kedua ya. Tahap kedua itu ada setelah semuanya terkumpul kita bisa mulai set goal, set solution sama metrik ini masih awal-awal lah gitu ya. Jadi setelah kita buat experience map, kita buat goal. Jadi kita ingin apa saja dengan yang sudah terkumpul kita mulai bisa lihat nih. Kita pengen desain yang kita buat itu misalnya mengurangi kebutuhan untuk menambahkan data-data tertentu yang kayaknya ribet nih, kompleks gitu ya. Terus solusi-solusinya yang nanti terdaftar itu juga boleh mulai di list. Bahkan kita juga udah mulai bisa tentukan matriks, misalnya 50% data yang masuk tidak salah, atau 80% pengguna tidak mengeluh lagi masalah pembayaran dan seterusnya. Jadi udah mulai kita bisa list. Nah, selesai di sini kita masuk ke tahapan selanjutnya ya, membuat persona gitu ya. Persona ini apa ya gitu ya. Persona ini itu adalah profil dari pengguna atau user kita. Jadi kan kita tadi sudah lakukan observasi. Ya kita serta-merta aja lihat nih siapa aja usernya walaupun masih bayangan kita ya. Kita grab aja dulu yang paling bisa kita ketemui gitu. Oh, ada pendaftar dari kantor sebelah, oh ada pendaftar dari mahasiswa yang kita kenal nih, ada peserta yang datang dari korporat nih gitu ya. Kita wawancara dulu aja semuanya yang kita bisa ketemui yang masih baru kebayang. Nah, tapi ketika masuk ke yang kedua ini yang tahap menyusun persona, kita benar-benar kelompok ini, kita benar-benar tentu ini. Sebenarnya itu pengguna produk kita tuh siapa sih gitu ya.
user experience nanti akan dipakai yang dialami orang-orang itu siapa aja orang-orang ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena nanti akan jadi dasar untuk desain yang kita akan buat dengan diskusinya yang banyak gitu ya. Kita boleh dibilang ini target market kita gitu ya. Jadi kita harus serius gitu kan. Dan mulai juga fokus pada atribut-atribut spesifik yang kita ingin targetkan. Nah, gitu. Jadi kalau boleh dibilang waktu tadi kumpulin data udah sebanyak-banyaknya, tapi kalau misalnya sekarang udah mulai mengerucut nih gitu ya, kita harus tahu target user kita siapa. Nah, tujuannya itu biar nanti dapat interface yang konsisten, jadi itu tidak beda-beda gitu ya. Kemudian kita nanti juga bisa definisikan kira-kira istilah-istilah yang tepat apa ya nanti untuk bisa digunakan di journey atau experience yang kita nanti tawarkan, dan juga bisa digunakan untuk menjadikan dasar untuk kita melakukan efisiensi atau pemfokusan fitur-fitur ya, biar yang nggak perlu tidak usah ikutin deh gitu. Waktu kita buat persona, yang kita pikirkan seperti ini Bapak Ibu ya, kira-kira user kita itu punya atribut apa saja, kira-kira perbedaannya itu masing-masing yang kelihatan menonjol itu apa ya gitu ya. Kemudian atribut-atribut itu nanti bisa kita kelompokkan gitu ya. Jadi nggak harus user yang kita lihat ada itu ini ya kita cantumkan. Kalau ada yang mirip udah jadi satu aja gitu ya. Jadikan suatu role gitu. Atribut-atribut itu misalnya kita bisa mulai brainstormingnya itu misalnya kita mulai pikirkan kira-kira apa yang mereka lakukan. Apakah mereka nyaman dengan berbagai macam teknologi yang harus mereka gunakan kalau misalnya mau pakai desain kita. Kira-kira punya pengalaman nggak ya untuk mengoperasikan? Kalau misalnya kita desain seperti ini, kira-kira nanti efeknya gimana? Itu pikiran-pikiran yang kita, top of mind kita gitu ya. Waktu kita nyusun persona itu ya Bapak Ibu sekalian, kita tentukan satu profil, 2 personality-nya, 3 influence atau pengaruh-pengaruh yang diterima oleh orang tersebut. Kemudian kita juga bisa tentukan kira-kira level kecakapan teknologinya gimana, tujuan yang ingin capai user ini gimana gitu ya. Kira-kira pakai aplikasi atau platform apa nih, pakai penanti apa aja, domain detail, jadi asalnya dari mana nih gitu kan. Kira-kira dia dengan dikasih apa atau lebih baik dikasih apa, atau bahkan sampai kira-kira brand dari mana, dia kan dari brand apa, dari produk apa gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga, ini saya coba cek dulu ya. Oke, Mbak Rika ya, Rika Perdanasari. Izin bertanya, apakah identifikasi experience pengguna bisa dibuat dengan user story? Ya, ini boleh, tapi sebentar, kita belum sampai sini pembahasannya gitu ya. Pasti nanti akan ada user story yang kita akan buat. Nanti di bagian pembuatan skenario kalau di sini menurut Chris ini ya. Nah, kita lihat setelah ini ya. Nah, yang ini detail banget sebenarnya, tapi kalau boleh dibilang akan sangat bantu ketika kita nanti maju ke langkah selanjutnya. Nah, yang biasanya agak jadi hal yang sangat saya pikirkan, biasanya kita pikirkan itu masalah goalnya, masalah tujuan mereka ya. Apakah mereka benar-benar nyari kecepatan untuk akses, apakah nyari efisien, apakah nyari akurasi, tampilnya bagus kah gitu ya, apa mereka pengen yang bagus, kira-kira milih produknya gimana, apakah rutin dipakai, apakah nanti dipakai buat mereka sendiri atau nanti pada mungkin orang tua dan seterusnya, kira-kira di mobile pakai laptop nih gitu ya, atau pakai penampilan yang mungkin layarnya kecil dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya biar mereka dipakai produk kita gitu ya. Pikiran kita pakai. Nah, kalau misalnya dari observasi kita itu kita merasa belum mantap, jangan khawatir, hanya sumber data lain kita bisa jadikan ini ya, jadikan tumpuan.
Misalnya data dari pernah perusahaan, di lingkungan lapangan, riset marketing bisa kita dapat dari berbagai macam vendor ya, atau sumber di internet gitu ya. Misalnya Statista atau mungkin dari Google, kadang Google juga share market research nih ya gitu ya. Kemudian studi-studi yang keluar di berbagai macam paper, bahkan log file dari server kita pun kita bisa ambil, metrik-metrik yang dari Google Analytics gitu juga bisa gitu ya. Data-data dari teman-teman kita yang di Helpdesk itu bisa, atau sales juga bisa. NGO juga banyak share data-data, think tank group gitu ya, kayak Boston Consulting itu kadang-kadang share-share insight-insight ini bisa jadikan sumber gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya hasil kita buat persona gitu ya. Kalau contoh ini kalian di layar ini untuk aplikasi pemesanan tiket traveling kayak misalnya Traveloka ataupun tiket.com. Ada traveler, ada turis, ada pilgrim. Pilgrim itu berarti kan ini ya berziarah gitu. Kita tentukan kayak profil gitu. Kalau misalnya kita bicara konteks di training pragmatics, artinya mungkin kita bisa personakan gitu ya, ada pekerja profesional, mahasiswa, ya. Nah, dua itu kita bisa buat dua itu. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh dibilang bikin profil dari user yang setelah harusnya itu kita targetkan dan secara otomatis tertarik dengan layanan kita yang kita sedang rancang experience-nya. Gitu. Nah, sampai di sini, kemudian lanjut selanjutnya gitu ya. Jadi kita lanjut ke ideation. Kita sudah punya data dari observasi, kita sudah persona, lanjut ideation. Ideation itu boleh dibilang istilah keren dari brainstorming Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi brainstorming itu tuh kita ngumpul rame-rame gitu ya dengan berbagai macam teman yang punya background bervariasi agar diskusi kita kaya untuk memperluas ide-ide kita. Jadi data-data yang kita sudah kumpulkan, kemudian tadi persona gitu ya, itu kita cek lagi gitu ya di fase ideation itu agar lebih dekat lagi dengan kondisi di lapangan jadi solusi terbaik gitu ya. Fokusnya itu lagi-lagi ke pain point-nya user ya. Jadi repotnya di mana gitu ya, susahnya di mana, gimana cara solusinya untuk nakel itu. Dan kalau misalnya nemu nih ada yang wah ini bisa jadi ini jadi solusi nih, masukin gitu ya. Dan ideation itu tujuannya itu mengekspor berbagai macam kemungkinan. Jadi kalaupun misalnya kita punya solusi satu aja ya, proses bisnis satu aja, makanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Jangan menutup kemungkinan besar ada langkah atau step lain ya, rangkaian lain yang ternyata cuma 1 sampai 5 atau mungkin bahkan 1 sampai 3 saja gitu ya. Jadi benar-benar brainstorming dibuka semua, jangan jangan membatasi pada satu rangkaian saja proses yang kita punya. Dan hindari group thinking. Masa group thinking itu mentang-mentang ada yang senior di brainstorming itu, beliau bakal lumayan vokal, jadi the loudest voice in the room gitu ya. Ya paling didengar, jangan gitu ya. Ini yang sering terjadi kalau kita sedang brainstorming gitu ya. Jadi yang paling vokal lah, yang paling ini bakalan didengar kemudian jadikan konsensus. Nah ini jangan. Karena kadang dari member-member itu yang punya ide itu kadang-kadang juga agak-agak malu ya untuk mengutarakan gitu. Nah, tekniknya ada beberapa yang mungkin kita bisa pakai. Contohnya itu kalau saya ambil contoh desain shared sama possible feature gitu ya. Kalau desain shared itu seperti ini. Jadi kita coba lihat yang udah terkumpul data-datanya, kita punya pain point, kita punya goal gitu ya. Nah, kita persilakan untuk si peserta diskusi kita untuk coba buat skenario ini ya, kayak ide-ide mereka gitu ya untuk menjawab solusi pain point-nya tadi ya, atau mencapai goal. Karena pain point sama goal itu boleh dibilang
kadang boleh bilang sama gitu ya. Misal pain point-nya itu pembayaran untuk melakukan training sulit gitu ya, atau ikut training sulit atau repot gitu ya. Goalnya adalah mempermudah, memberikan solusi mudah untuk peserta membayar training gitu. Jadi bisa kita sinkronkan. Nah, desain charret ini semua peserta diminta untuk melis ide-ide mereka, melis solusi-solusi untuk proses yang ada yang sudah kita punya, dan masing-masing suruh presentasi. Boleh dikritisi semua anggota tim, tidak boleh, tapi tidak boleh di shutdown dulu ya, maksudnya tidak boleh langsung ditolak gitu ya. Kita harus buka semua kemungkinan semuanya. Tujuannya apa? Agar pain point itu hilang, goal tercapai. Pain point dan goal dari mana? Didapatkan dari tadi ya, kayak saat kita bikin data dan persona. Nah, tentunya waktu buat solusi-solusi ini, waktu desain charret, si peserta juga harus memperhatikan personanya ya. Jadi contoh misalnya pengisian formulir ternyata panjang gitu ya. Solusinya ada yang bilang kan persona kita senior nih, orang-orang senior, udah gedein aja teksnya. Kan tidak harus tambah begitu, kalau misalnya nanti diakses di device yang kecil bagaimana. Nah, diskusi-diskusinya seperti itu ya. Nah, semuanya dikumpulkan, digunakan untuk merefine atau memperbaiki ini ya, experience map yang kita sudah punya ya. Jadi boleh dibilang brainstorming rame-rame, kita buka semua kemungkinan, karena kadang-kadang ketika kita sudah punya desain yang kita kira sudah bagus nih, udah pol nih gitu, ternyata ada anggota tim yang punya experience di tempat lain, punya pengalaman tempat lain, punya insight gitu ya, ternyata yang lebih bagus nih gitu ya. Nah, itu bisa muncul di sini. Itu yang pertama, desain charret. Atau yang kedua, kita bisa pakai metode visible feature. Nah, visible feature ini yang menarik nih, agak asik nih. Jadi kalau yang tadi desain charret itu masing-masing mikir sendiri kemudian presentasi gitu ya. Visible feature itu orang-orang diminta untuk role playing gitu ya. Jadi ada yang kalau misalnya kalau kita bicara experience untuk ikut training di Bernamatics, nanti ada yang jadi peserta, nanti ada yang jadi penerima pembayaran gitu ya, ada yang jadi CS atau rekan-rekan di marketing tempat Bernamatics dan berinteraksi sama peserta. Ada yang jadi trainer kayak saya, ada yang jadi asisten trainer kayak Mbak Lina gitu ya, ada yang jadi observator gitu, atau jadi yang melihat gitu ya, ada ikutan tes dan sebagainya. Nah, coba skenario yang default itu yang sudah dialami si user, diikutin aja gitu, dicoba di role playingin kayak dan diperagain gitu ya. Jadi misalnya ternyata harus ngantri ya, coba dicoba diantri, Kak, dibuat antri. Apakah ngisi formulir? Dicoba aja ngisi formulir. Jadi semua step itu dilihat satu persatu. Nah, ini nanti akan kelihatan nih improvement-nya di mana, refine lagi itu experience map. Jadi kita perbaiki lagi gitu ya. Oke, saya lihat. Oke, Mas Joyen ya, mungkin Joyen Effendi tanya apakah desain series seperti proses desain sprint gitu ya. Ya boleh dibilang mirip, ada mirip-miripnya gitu ya. Nanti bisa kita Mas Joyen coba untuk explore ya, kira-kira miripnya di mana. Intinya sih kalau sprint kan boleh dibilang lebih cenderung interaksi ya gitu ya. Sama sih boleh dibilang ya. Nanti boleh dieksplor lebih lanjut ya. Ini kita lihat dulu. Nah, targetnya untuk ideation ini ya, kita coba untuk improve lagi hasil observasi kita yang sudah kita kumpulkan, hasil persona kita juga jadikan dasar untuk dapat solusi yang lebih baik dari experience map yang kita sudah punya. Gitu. Nah, dari tahap itu kita maju lagi setelah ini buat skenario sama storyboard. Nah, ini yang juga dikenal di user story nih Bapak Ibu ya. Tadi ada yang tanya Mbak Pradipta atau siapa tadi itu gitu ya.
Ya, Mbak Rika tadi ya mengenai user story. Nah ini ada di sini gitu ya. Kalau di sini istilahnya skenario ya, tapi saya boleh bilang sama aja user story gitu ya. Nah jadi hasil kita tadi 3 tahap sebelumnya itu kita mulai lihat, kita mulai sintesa, jadikan skenario. Kalau skenario kurang, kita bisa jadikan storyboard sekalian. Nah, story itu apa gitu ya? Skenario itu apa? Skenario apa adalah cerita yang merangkum seluruh konsep-konsep dari ideation tadi gitu ya. Kita lihat contohnya seperti ini nih ya. Yang warna biru itu langkah, ya warna kuning itu pertanyaan-pertanyaan, hijau itu komen, kemudian merah itu ide-ide. Nah, saya contoh nih, Paul gitu ya. Dia ternyata siswa gitu ya. Langkahnya dia buka situsnya, kemudian pilih pilih produknya, kemudian filter, pilih, kemudian bayar gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kita cantumkan dan sebagainya. Jadi boleh bilang ini udah kayak user story gitu. Skenario kita buat masing-masing rame-rame didiskusikan gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya mau detail boleh gitu ya. Di combine dengan persona yang kita sudah buat ya. Ini contoh nih ya, kita punya misalnya asesor gitu ya. Dia skenario-nya apa, langkah-langkahnya untuk melakukan apa, dia punya komen apa, pertanyaan apa, kemudian fungsional yang harus ada apa gitu ya. Formatnya berbagai macam kita bisa ikuti, tapi menyesuaikan dengan kondisi scope dari kerjaan kita. Skenario. Storyboard, kalau misalnya skenario kurang, kita bisa lanjut buat storyboard. Karena kadang dengan membuat storyboard gitu ya, kita bisa langsung tahu gamblang apa sih yang nanti dialami ketika dipraktekkan beneran. Dan ini kita bisa buat berdasarkan tadi ada role play di ideation misalnya gitu ya. Jadi kita bisa capture kira-kira produk kita itu digunakannya di lapangan seperti apa gitu ya. Kita bisa buat gambar gitu ya, nggak harus bagus-bagus amat, yang penting mengcapture semua fase, semua proses dari awal hingga akhir, pemakaiannya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Storyboard itu kekuatannya seperti itu, karena kalau misalnya kita buat di skenario memang bisa gitu ya, teks gitu ya, hanya untuk jadikan visual kita bisa buat storyboard dan ini bisa lebih gamblang. Kenapa? Karena itu juga mulai berpikir untuk environment-nya nih gitu ya. Kayak contoh seperti ini. Kalau misalnya saya buat aplikasi pendaftaran training gitu ya. Nah, ketika misalnya saya tujukan di HP, yang saya coba targetkan adalah orang bisa pesan training secara cepat. Permasalahannya adalah kadang-kadang misalnya untuk pilih lokasi gitu ya, kadang-kadang kesulitan nih gitu, harus nulis alamat dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya kita bantu pemilihan alamatnya menyesuaikan dengan GPS, nah, gitu-gitu ya. Atau contoh lain misalnya saya buat aplikasi presensi. Presensinya itu kita harus offline nih gitu ya, karena ternyata presensinya di basement yang kadang sulit nih untuk dapat sinyal. Nah ini seperti ini di storyboard kita kadang ketahuan. Kenapa? Karena ketika buat storyboard kita mikirin nih orang yang pakai backgroundnya apa gitu ya, dia sedang apa, kemudian dia pakai jam berapa dan seterusnya. 5W1H-nya itu kelihatan semua gitu ya. Jadi lebih gamblang lagi, lebih detail dibanding skenario. Nah, jadi keunggulan atau kemudahan atau manfaat yang kita dapat ketika buat storyboard gitu ya. Kita bisa pastikan desain yang kita punya itu benar-benar jalan gitu ya. Jadi experience map yang kita udah iterasi tadi, perbaiki terus-menerus gitu ya, itu beneran bisa digunakan atau tidak nggak sih gitu ya. Tapi secara murah gitu loh. Maksudnya secara murah kan kalau kita lihat ini ya, storyboard itu kita bisa buat tidak harus pakai yang mahal-mahal nih gitu loh. Kita pakai kertas aja gitu ya, coret-coret,
gambarnya jelek nggak ada masalah gitu ya. Yang pasti kita punya bayangan environment atau tempat produk kita digunakan di mana, pirantenya pakai apa, orang yang menggunakan siapa, waktu yang dipakai itu jam berapa dan seterusnya. Ya. Dan kita juga mulai bisa lihat interaksi yang dibutuhkan apa saja. Kalau ada masalah, error gitu ya, ketahuan gitu ya. Kita bisa mulai prediksikan nih kira-kira kalau misalnya posisi mereka lagi pesan di HP kok tulisannya kecil nih, sulit untuk milih lokasi gimana ya, apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, karena kita bisa lakukan secara murah, kita bisa urutkan semua stepnya, ada gambaran gitu ya, bisa mencegah kita kerja ulang nih kalau misalnya setelah diimplementasikan. Jadi ya lebih efektif, efisien gitu ya. Jadi kita bisa dapat ini ya, feedback gitu ya, secara cepat awal-awal gitu ya, early banget gitu ya, sehingga tujuannya bisa tercapai dengan baik gitu. Nah, bagaimana sih ngubah skenario ke storyboard gitu ya? Perubahannya itu biasanya itu di storyboard itu seperti saya tadi sempat singgung, di storyboard itu lebih kaya gitu ya. Jadi yang skenario itu kalau boleh dibilang hanya step by step 1, 2, 3, 4, di storyboard itu ada emosinya, ada aksinya gitu ya. Terus ada elemen spesifik yang mungkin jadi perhatian khusus gitu ya. Kemudian ada kemajuan dari user itu dari step pertama, kedua, ketiga pastinya. Hanya saja kita karena lebih detail itu workflow-nya itu terlihat ini ya, ringkas gitu ya. Ini contohnya yang di layar ini saya tampilkan gambar. Contoh ini misalnya ada mas-mas gitu ya, lihat notif, wah di Twitter gitu kan ada promo nih gitu ya. Ternyata promonya itu bisa di-share ke temennya. Dia share ke temennya dapat promo, kemudian temennya ternyata lagi belanja dapat notif gitu ya, wah punya promo nih, kode promo, kemudian waktu bayar bisa pakai kode promo itu untuk digunakan sebagai rabat atau diskon gitu. Nah, kalau skenario ya mungkin ya satu dapat ini ya, dapat notif, kedua dapat kita share ke teman, ketiga teman terima tukar udah. Tapi kalau di sini kita lihat kita bisa tampilkan ternyata mas-mas mbak-mbak ini terpisah ya gitu ya. Dia berinteraksi lewat HP-nya. Kebetulan voucher itu nanti dipakainya waktu di swalayan itu yang bisa terima gitu. Ini semua bisa terpengaruh nih gitu ya. Nah, setelah itu semua kita punya skenario, kemudian punya yang namanya storyboard gitu ya, kita bisa masuk prototyping. Nah, ini tadi yang sempat tanya ya, apakah pas awal harus pakai prototyping? Enggak juga gitu ya. Malah yang mungkin penting di sini gitu ya. Walaupun kita sudah lakukan pengumpulan data observasi, kita lakukan pembuatan persona atau profil usernya kita targetkan atau akan menggunakan, kita ideasi atau brainstorming, iterasi perbaiki terus gitu ya. Kemudian tadi udah buat skenario dan storyboard, prototyping ini penting gitu ya. Nah, kalau aplikasi gitu ya, kita bisa pakai namanya paper prototyping. Jadi ya seperti ini, kita buat prototype produk yang kita punya pakai kertas dulu gitu. Kalau aplikasi ya, ini karena kita bicara IT gitu ya, banyak yang pakai aplikasi. Pembuatan aplikasi itu bahkan seperti ini awalnya, nggak harus tiba-tiba harus pakai perangkat aslinya gitu. Kalau misal saya mau bikin aplikasi di iPad gitu ya, apakah harus iPad-nya saya buatkan aplikasi? Enggak gitu ya. Kita bisa buatkan pakai kertas ini dulu, coret-coret aja gitu ya. Tampilannya awalnya seperti apa, dari step awal hingga step terakhir. Nah, kalau misalnya ternyata ada yang nggak bagus, kita bisa improve di sini langsung gitu ya. Nah, benefitnya apa nih gitu ya? Atau keunggulannya apa nih? Kita bisa cepet buatnya, coret-coret aja udahlah gitu lah.
pakai kertas yang di tempat kita imersif ya, jadi kita bisa coret-coret pakai pensil atau ballpoint yang kita punya gitu kan. Kalau misalnya ternyata ini ada masukan, ya udah langsung di ini aja, langsung di ganti aja gitu loh, langsung ganti aja. Kemudian kalau misalnya wah perlu dirombak nih, ya udah buat baru aja gitu, yang lebih baik versi lanjutannya. Dan yang paling penting ya, ini bisa dapat feedback yang jujur gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya ya peserta itu dapatkan lihat ternyata prototipenya masih dalam bentuk kasar seperti ini, rough gini ya, mereka tidak punya ini ya keengganan untuk berkomentar. Jadi komentar itu cenderung lebih bebas, lebih jujur. Kenapa? Dengan seperti ini peserta akan tahu oh, buatnya masih draft kok gitu ya, masih dalam bentuk kertas, prototipe. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, dia akan banyak ngomong gitu ya, akan banyak memberikan masukan. Kita pun juga yang misalnya terima akan langsung bisa ganti nih gitu ya, langsung hapus pakai penghapus atau langsung kita geser gitu ya dan sebagainya. Ada kalanya saya alami bahkan ketika misalnya saya sudah buat dalam bentuk rapi, dalam bentuk wireframe atau dalam bentuk mockup yang dibuat dengan Adobe XD gitu ya, narasumber itu agak enggan nih untuk bersuara gitu ya atau memberikan masukan, baik anggota tim teman saya juga yang ada dalam diskusi maupun yang dari luar gitu ya, dari user yang mungkin kita nanti bisa diskusi lagi. Kenapa? Karena waduh ini udah rapi banget, effortnya kayaknya ribet kalau ganti. Kadang-kadang ada pikiran kayak gitu. Jadi kita bisa pakai paper prototype seperti ini yang boleh dibilang murah, cepat, mudah. Nah, kalau pas nanti buat bagaimana gitu ya? Pasti yang berdasarkan skenario yang kita tadi udah buat di tahap sebelumnya. Masukkan elemen, masukkan fitur yang sesuai ya. Kemudian waktu nanti peragaan gitu ya sama teman-teman waktu brainstorming, diskusikan atau sama narasumber atau user, calon user gitu ya. Diperagakan step by step sesuai dengan skenario yang kita punya ya. Kemudian kalau misalnya ada interaksi ngisi sesuatu dan sebagainya atau menyebut sesuatu, di highlight alias diberikan penegasan gitu ya. Jadi kita ya wajib pastinya untuk membuat tampilan masing-masing interaksi tadi atau tahap-tahap yang kita punya di experience map tadi gitu. Ya. Nah, saya tadi sempat singgung ya masalah mockup ya. Saya pernah buat yang model dalam bentuk kertas, sampai ada yang wireframe, ada yang dalam bentuk ini Adobe XD gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita buat mockup itu tuh sebenarnya pilihannya banyak dan istilahnya fidelity. Ada yang masih dalam bentuk sketch, jadi contoh yang di sini ataupun di sini itu sketch ini sebenarnya. Pembuatannya cepat, langsung gambar aja sesuai dengan selera. Atau mau agak naik dikit, lovey kalau istilahnya, low fidelity ini kita pakai wireframe misalnya. Jadi udah mulai pakai software tapi kita buatkan gambarnya itu ada beberapa item yang ya placeholder aja atau taruh aja di situ dulu gitu ya untuk sebagai pewakilan bahwa di situ nanti akan muncul sesuatu yang harus kita jelaskan gitu ya. Atau hi-fi itu udah kita buat pakai Adobe XD, jadi rapi, ada item-itemnya, bahkan bisa diklik gitu ya, ada mockup seperti itu. Nah tentunya makin bagus gitu ya, makin dekat dengan hi-fi, waktu pembuatannya makin lama. Pastinya kalau misalnya kita mau cover semua skenario yang kita punya sudah buat tadi. Maka dari itu kita harus pakai sketch yang paling ideal ya, karena kita pengen dapat feedback secepat mungkin dan improve sebaik mungkin, secepat juga gitu ya. Kalau misalnya waktu kita habis untuk buat di hi-fi nanti ya waktu habis di situ dan cenderung kayak jalan di tempat khawatirnya. Nah, tapi kenapa sih kok misalnya harus ada lo-fi sama hi-fi gitu ya, ada opsi-opsi ini? Karena ketika misalnya kita buat sketch gitu ya, kelemahannya itu kadang-kadang ada beberapa elemen yang
kita sulit untuk pahami ini apa ya gitu ya. Kalau misalnya sudah kelewat waktu tidak ada deskripsinya gitu ya. Lo-fi itu akan bantu untuk kasih penjelasan yang lumayan gamblang bahwa oh ini tombol nih tampilan kita. Oh ini peta nih gitu ya. Dan mulai kelihatan juga kita bisa diskusikan warnanya seperti apa dan seterusnya. Kalau hi-fi itu kalau misalnya nanti mau digunakan untuk implementasi ya, karena ketika implementasi kan beneran kita harus tentukan warnanya secara firm, kita tentukan layout, kita tentukan ini apa teknologinya, misalnya petanya itu tampilnya seperti apa dan seterusnya. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalnya di fase awal saran kita adalah sketch gitu ya. Oke, ada Pak Farhan. Ini saya akan cek dulu pertanyaan. Let me to ask, di UI UX kira-kira butuh skill programming tidak ya? Gitu ya. Oke, Pak Farhan, ini pertanyaan yang baik ya. Saya boleh bilang tidak perlu skill programming, tapi pemahaman terhadap UI, UX itu lebih cenderung ke pengetahuan psikologi bahkan gitu ya, pengetahuan behavior atau sikap-sikap penggunanya gitu ya, sama pengetahuan UI target yang nanti akan diimplementasikan gitu. Itu yang paling lebih penting sih Pak Farhan kalau boleh saya bilang. Kenapa gitu ya? Yang pertama masalah psikologi gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini mungkin tadi, saya nggak akan detailkan, tapi kalau misalnya psikologi, kalau baca buku-buku yang tadi saya jaringan referensi itu dijelaskan bahwa kalau misalnya nanti personanya itu dari generasi umur sekian sampai sekian, kemudian jenis kelamin apa, backgroundnya apa, itu akan punya kecenderungan seperti ini. Kayak contohnya, misalnya kita laki-laki cenderungnya adalah problem solving, gitu. Kalau misalnya perempuan itu cenderung nurturing gitu ya, atau perawat gitu ya, dan seterusnya. Lebih cenderung ke situ yang paling penting Bapak ya, Pak Ahan. Karena terus lanjut lagi, karena kita akan berkaitannya sama tadi saya bilang pemahaman ini ya, UI-nya gitu ya. Pemahaman UI itu begini. Ketika si desainer itu familiar dengan tampilan yang akan ditargetkan, ketika buat desain seperti ini, walaupun masih sketch, itu tidak akan jauh gitu ya. Kalau kita tiap hari membuka piranti, kita buka laptop, kita buka tablet, kita buka HP, jadi mungkin boleh bilang sudah mulai familiar gitu ya. Kita bisa bedakan nih kira-kira kalau misalnya di HP tampilan untuk menampilkan gambar tuh bagaimana gitu ya. Slider misalnya ada gambar beberapa tampil, apakah semuanya harus tampil semuanya bisa ada 5? Enggak kan kalau di mobile kan. Tapi kalau di laptop bisa karena kan lebih luas untuk kanvasnya. Contoh-contoh seperti itu. Kalau misalnya desainer UI UX tidak paham dengan seperti ini, repot nih. Saya sering nih alami teman saya punya teman saya itu, ini pengalaman ya, saya nggak akan sebut merek gitu ya, tapi intinya saya punya rekan gitu yang beliau itu desainnya bagus banget, tapi masalahnya ketika buat desain UI akan merepotkan kita karena diskusinya tuh dengan tim teknis tuh kadang-kadang dia buat elemen-elemen yang implementasinya sulit ya. Contohnya begini, scroll bar yang untuk naik turunkan itu pernah dibuatkan ada kayak semacam ini ya gradiennya. Nah, masalahnya kan mau di Android, mau di iOS, mau di Windows maupun di Mac OS, scroll bar itu nggak ada gradiennya kayak gitu. Nah, kayak gitu yang kadang-kadang bikin repot nih. Gitu. Jadi pemahamannya penting. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Sodikin. Izin bertanya, apakah desain UI UX membutuhkan aplikasi Adobe XD untuk mengimplementasikannya? Ya, butuh. Kalau memang punya akses ke Adobe XD, itu akan sangat membantu, Pak Sodikin. Kenapa? Karena kita bisa buatkan mockup baik dalam bentuk sketch maupun sampai hi-fi bahkan gitu loh. Nanti saya akan perlihatkan kira-kira saya pernah buat seperti apa untuk yang di Adobe XD ya. Tapi ini tidak serta-merta harus ya. Kalau misalnya boleh dibilang langkah-langkah saya untuk menyusun suatu mockup di Adobe XD itu udah masuk hi-fi kadang, high fidelity, dan itu makan waktu.
Padahal dengan kita punya secari kertas ini ya, kita sudah bisa bikin ini mockup. Era lah, kita sudah bikin sketch gitu ya. Dan masing-masing ini ada istilah sendiri. Kalau sketch ini kita kenal dengan sketch, yang lo-fi itu biasanya bisa dikenal dengan wireframe gitu ya. Kalau yang hi-fi itu tuh bisa boleh dibilang mockup, gitu, dan mendekati aslinya. Jadi kalau misalnya mau pakai Adobe XD boleh, tapi kalau misalnya mau quick and dirty, cepat gitu ya, cukup dengan kertas saja udah bisa. Gitu. Moga-moga Pak Sedikit bisa menjawab. Oke, saya izin lanjut. Nah, bicara tool ya, tadi sudah disinggung juga nih. Kalau mau buat sketch, Office Supply cukup gitu ya, post-it, kertas, ballpoint, warna-warni, spidol gitu ya, lem gitu boleh. Atau kalau mau bikin wireframe yang udah mulai tampilannya bisa kelihatan menyesuaikan dengan UI beneran gitu ya. Kan yang namanya UI di iPhone sama di Android beda gitu ya. Ini mulai tegas kita bisa tentukan menggunakan wireframe. Atau kalau mau benar-benar mulai serius, mulai naik jadi tampilan mockup boleh pakai Adobe XD. Ini biasanya digunakan untuk presentasi gitu ya. Presentasi awal itu bisa pakai Adobe XD. Tapi kalau rekomendasi saya jangan langsung pakai XD ya, karena bisa makan waktu sekali untuk mengerjakannya. Gitu. Nah, kita buatkan mockup gitu ya. Nah, mockup ini lagi-lagi boleh coba diperlihatkan ke user untuk kita coba observasi lagi. Kira-kira improvement apa yang nanti jadikan masukan, dicatat, dilakukan iterasi, pembaikan terhadap mockup kita. Selesai dari situ, ya kita bisa masuk implementation. Di implementation, kita balik lagi ke experience map yang kita punya, Bapak Ibu ya. Experience map-nya itu kita nanti ubah jadi story map. Jadi story map itu kita sortir nih. Kira-kira yang jadi minimum requirement yang mana untuk yang proses-prosesnya, kemudian yang mature mana yang harus ada, atau yang nice to have. Jadi yang boleh dibilang pengaya gitu ya. Jadi yang tidak prioritas. Hasil kita lakukan desain ini ya, ini kita bisa dapat benefitnya untuk pasti untuk memprioritaskan kira-kira yang mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu untuk implementasinya, dan mulai juga kelihatan fitur-fitur dan dependensinya gitu ya, untuk fitur-fitur yang dari produk kita apa saja. Nah, langkah selanjutnya pastinya kita bisa tindak lanjuti dengan menyusunnya menggunakan berbagai macam metode kerja yang kita bisa lakukan, entah itu waterfall kalau misalnya di dunia pengembangan software, atau mau pakai Scrum gitu ya yang sekarang lagi banyak terapkan gitu ya. Jadi mulai dengan ini sudah berarti kalau boleh dibilang kalau di Scrum itu produk backlog-nya udah jadi ini gitu ya, tinggal di grooming dan kita lakukan proses di Scrum lebih lanjut gitu. Tapi jangan lupa juga metriknya yang tadi yang dari awal itu yang seperti susun itu juga tetap di bawah ya gitu ya. Jadi metriknya itu harus dipastikan juga up to date setelah melalui langkah-langkah tadi, apakah masih oke atau tidak. Ini harus kita cek, kalau memang ada yang belum oke, silakan diupdate lagi. Nah, di sini UX design sudah kita boleh dibilang sudah bisa diimplementasikan. Implementasinya kalau di lapangan gitu ya, artinya kalau misalnya pelaksanaan proyek prosesnya itu di lapangan, oke kan kita buatkan SOP atau bisnis proses baru, bisa pakai BPMN gitu ya, atau standar yang lain. Atau kalau misalnya di dunia software berarti ya tadi kita susun product backlog, kemudian lakukan development sesuai dengan software development life cycle. Jadi kayak misalnya PADI ya, planning, analysis, design, implementation, dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penyusunan UX yang kita lakukan dari step pertama hingga ke-6. Dan UI-nya di mana sih gitu ya? UX itu sebenarnya kita itu define, kita lakukan desain sambil jalan juga, karena ketika misalnya tadi waktu kita menyusun mockup
ini ya, misalnya atau wireframe atau misalnya sketch itu udah menyusun UI gitu. Nah, hanya saja untuk penyusunan UI ini tidak terpisah dengan UX ya, tapi ternyata jadi satu di dalam UX design gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk metode penyusunan UX gitu ya, berdasarkan rangkuman dari Chris Noder gitu ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu sekalian tertarik, Mas Mbak sekalian tertarik ya untuk belajar lebih lanjut gitu ya. Ini referensi-referensi yang saya gunakan, nanti boleh dicari bukunya, bisa diulik lebih lanjut dan nanti bisa di explore lebih lanjut pastinya. Kenapa? Karena dunia user experience design ini berkembang terus-menerus, banyak framework yang keluar gitu ya. Masalahnya adalah apakah semuanya cocok? Nggak juga. Jadi kita bisa terapkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Gitu. Oke, demikian kira-kira materi dari saya untuk pagi hari ini. Moga-moga sih bisa memberikan gambaran overview kira-kira user experience design itu seperti apa dan user interface design seperti apa. Nah, mungkin saya akan buka mungkin penanya maksimal 3 untuk setelah ini Bapak Ibu sekalian ya, karena saya lihat kita agak over waktunya nih gitu ya. Silakan Bapak Ibu, saya akan cek dulu ya untuk di kolom chat ya. Oke, ada yang bertanya. Mbak Pradipta kepencet. Oke, Mbak. Kemudian Mbak Prima ya tanya UI UX ada tahapan-tahapannya, jika dikaitkan dengan tahapan pada pengembangan sistem itu bisa bersamaan atau pada salah satu tahap pengembangan sistem. Nah, kalau di ini di tahap pengembangan sistem kita punya PADI ya, Planning Analysis Design Implementation. Kalau di SAD System Analysis Design itu di trainingnya juga ada di Brandmatics kebetulan. Itu apa untuk UI UX ini itu bisa diterapkan sebenarnya itu iteratif. Jadi kita bisa terapkan waktu di analisis, kemudian di desain, kemudian di implementation gitu ya. Walaupun implementation itu boleh dibilang tidak terlalu akhir, jadi kemungkinan besar di analisis sama desain untuk yang cocok gitu ya. Gitu. Bisa Mbak Prima ya diterapkan, kalau saya lihat itu ada di analisis sama desain. Mungkin beratnya di desain ya, karena desain itu benar-benar ya. Analisis itu ya di antara dua fase itu, analisis sama desain gitu ya. Kenapa? Karena di analisis itu lebih cenderung kita itu kan menyusun arsitektur dari aplikasi yang kita ingin buat gitu ya. Jadi misalnya use case diagramnya, kemudian activity diagram atau BPMN-nya atau business process-nya, kemudian kita susun sequence diagram, kita susun deployment diagramnya, kemudian baru lanjut nanti ke desain. Jadi kita lakukan penyusunan atau pengembangan aplikasi berdasarkan desain yang kita sudah buat. Nah, UI UX designing jalan di situ di antara dua step ini. Gitu ya Mbak Prima, moga-moga bisa terjawab. Sama-sama Mbak Prima, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, tips untuk memulai bekerja di bidang ini kan belum punya cukup portofolio, bagaimana gitu ya. Nah, ini yang mengenai mungkin pemula yang ingin bekerja di bidang UI dan UX itu ya. Ini yang menarik nih Bapak Ibu ya, Mas sekalian ya. Jadi mungkin kalau yang sudah bekerja seperti saya, tidak banyak portofolio yang saya bisa share di sosial media karena kadang-kadang terkendala di ini ya NDA atau non disclosure agreement. Tapi kalau misalnya Mbak Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mulai bekerja gitu ya di UI dan UX field gitu ya, jangan ragu-ragu buat portofolio gitu ya. Dan kemudian boleh di-share di sosial media, share di blog, share di YouTube gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu nunggu proyek, kita tidak perlu nunggu lowongan pekerjaan untuk bisa buat portofolio nih. Itu ya. Kenapa sih kok saya bisa bilang begitu? Karena masa-masa sekarang itu boleh dibilang media sosial itu CV kita berjalan nih gitu ya.
orang bisa, ya contoh lah sekarang banyak konten kreator gitu yang awalnya itu dari YouTuber misalnya contohnya, atau dari Twitter kemudian jadi mainstream gitu ya, banyak di hire berbagai macam perusahaan, mereka build reputasinya dari media sosial gitu ya. Dan ini kita bisa contoh nih kira-kira kalau misalnya ingin bilang ke dunia bahwa kita bisa loh lakukan desain gitu ya, ya kita bisa share di media sosial kita gitu. Gitu ya Mbak Pradipta ya. Tipsnya sih mulai dulu untuk buat portfolio secara mandiri. Kalau saran saya bisa di-share di media sosial. Gitu. Oke, itu penanya kedua. Kemudian penanya ketiga kalau masih ada Mas Mbak sekalian silakan jika ada yang mau bertanya. Penanya terakhir gitu ya. Baik, Mas Ari. Mohon Ya. izin, ini tadi ada pertanyaan di YouTube Brandmatics ID ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wahid. Beliau menanyakan bagaimana cara membuat mockup bagi yang pertama kali belajar membuat aplikasi. Apakah harus belajar dari masternya atau harus pelajari apa saja agar bisa membuat mockup yang bagus ya. Begitu Mas Ari. Oke. Mockup ya. Jadi kalau boleh dibilang untuk kita nyusun mockup Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya singgung juga. Idealnya memang kita coba untuk lakukan secara mandiri tahap-tahap itu gitu ya. Walaupun tidak harus pakai forum besar gitu ya. Jadi bisa sih kita langsung lompat buka Adobe XD gitu ya, atau Photoshop buat mockup bisa gitu ya. Nah, tapi saran saya kita coba ikuti ini dulu. Jadi kita analisis kondisi lapangan, kumpulkan datanya, buat experience map, kemudian oke, ntar ya Bapak Ibu ada sedikit pengumuman. Di Masjid Ulul Albab. Oke, saya akan stop dulu karena ada pengumuman di tempat kita berada. Oke, saya lanjut lagi. Jadi saran saya tetap ikuti ini karena untuk menyusun mockup kadang-kadang kita itu perlu panduan nih. Panduan dari mana? Dari data user kita observasi, kemudian dari persona-persona atau profil yang kita tujukan, kemudian kita lakukan iterasi lebih baik, baru buat skenario atau storyboard sederhana juga nggak masalah, baru prototyping. Nah, prototyping ini kita kegiatan sholat Jumat di Masjid Ulul Albab untuk sementara tidak diselenggarakan. Nah, kemudian baru susun prototypingnya. Prototyping ini kita bisa susun kalau memang ingin lompati sketch ya. Itu menurut saya sih jangan dilompati, karena ketika sketch itu kita draftkan dulu nih. Jadi boleh di sketch dulu, baru kemudian mungkin lanjut ke mockup bisa gitu ya. Karena kalau misal wireframe itu kelamaan, udah mockup aja. Nah, kalau ingin belajar cara buat teknis untuk penggunaan aplikasinya, itu bisa langsung belajar di websitenya Adobe gitu ya. Ada tutorial-tutorial untuk ini pembuatan mockup seperti ini. Nah, ini contoh mockup yang pernah saya kerjakan gitu ya. Nah, ini ada contoh yang saya pernah download gitu untuk referensi. Nah, seperti ini. Mockup seperti ini kan kalau kita lihat tampilannya bagus gitu ya. Hanya saja memang effortnya lumayan gitu Bapak Ibu ya. Nah, biar bisa buat seperti ini bagaimana gitu ya. Satu, kalau lingkupnya teknis penggunaan Adobe XD ya, belajar Adobe XD. Jadi ya di sini kita belajar cara memakai aplikasinya, menggambarnya seperti apa, pembuatan layarnya bagaimana dan seterusnya. Di sini. Kedua, kita juga ada banyak belajar mengenai teori-teori desain ya. Jadi kita belajar untuk bagaimana atur warna yang baik, kontrasnya itu bagaimana, kemudian kita juga tentukan layout yang baik seperti apa, kita juga harus bisa belajar gitu. Nah, kemudian kalau apakah bisa kalau pakai Photoshop gitu ya? Bisa Bapak Ibu.
Hanya saja untuk Photoshop saya tidak sarankan karena ada fitur-fitur tertentu yang di Adobe XD itu sangat bantu pembuatan mockup gitu ya. Misalnya saya lihat ada model di sini kayak simbol, jadi satu elemen itu bisa kita gunakan berulang kali, ada desainnya sama. Kemudian ada juga model kayak link, jadi kalau misalnya kita punya tombol gini ya, kita mau linkkan ke sebelah, ke halaman sebelah bisa. Jadi sangat bantu banget Adobe XD ini untuk pembuatan mockup karena memang ditujukan untuk pembuatan mockup gitu. Itu ya, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dan untuk penanya kalau saya cek tadi sudah 3 ya Mbak Rahma ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tapi kalau memang Masih sudah ada Mas Ari. ya gimana? Ini masih ada pertanyaan Masih ada. Oke, nggak di masalah. YouTube. Ya. Siap. Ini dari selanjutnya dari Pak Kevin Perdana ya. Mas Ari, ini izin tanya, minta sarannya untuk menghadapi klien yang banyak meminta warna atau ukuran font yang menurutnya bagus, padahal kita untuk mendapatkan referensi desain tersebut berdasarkan aplikasi besar dan dikenal. Oke. Nah, ini masalah 1000 umat ya kayaknya ya. Maksudnya banyak yang mengalami ini gitu ya. Untuk kita yang bekerja di dunia desain gitu ya. Banyak meme yang bermunculan ini mengenai ini karena banyak yang ngeluh juga ya, teman-teman yang gerak di dunia desain. Tapi itu adalah salah satu tantangan yang memang setiap kita berhadapan dengan klien itu hal yang lazim kita temui. Nah, bagaimana sih untuk menghandle seperti ini gitu ya? Jadi prototype, solusinya ada prototype. Ini boleh dibilang untuk meminimalisir yang namanya yes but syndrome gitu ya. Jadi sudah dibuatkan mockup gitu, saya tampilkan misalnya seperti ini gitu ya. Iya sih bagus Mas, cuman gitu kan. Itu yes but syndrome. Kadang-kadang memang kita buatkan mockup, tapi mockupnya itu kita upayakan quick and dirty nih. Itu yang jadi solusi. Kenapa? Kita buat cepat, tampilkan, kalau revisi terus hingga dapat ACC. Memang itu mau tidak mau harus dapat ACC karena namanya kita di project atau di pekerjaan kan pasti ada project owner-nya ya, atau PIC-nya atau project-nya leader-nya gitu ya. Dan itu memang proses yang kita alamin, hanya saja untuk meminimalisirnya mau tidak mau kita harus pakai mockup, dan mockup itu harus kita coba buat dengan waktu seefisien mungkin kalau begitu ya. Pendekatan-pendekatan yang banyak teman-teman saya lakukan itu ada juga yang cenderung ke referensi juga. Maksudnya pertanyaannya kira-kira Bapak ada atau Ibu ada website atau ada produk lain nggak yang punya kompetitor gitu ya, yang kira-kira Bapak Ibu suka nih gitu ya. Bapak Ibu cukup happy nih dengan yang mereka lakukan. Kira-kira yang mana nih gitu ya. Tapi jangan asal serta-merta copy paste ya. Kita bisa lakukan proses UX design juga untuk melakukan improvement, karena mesti apapun produknya mesti ada pain point-nya. Mesti ada. Susah-susah deh. Saya punya iPad gitu ya, saya punya iPad, produk Apple. Banyak orang bilang bahwa iPad itu adalah tablet terbaik gitu ya. Maksudnya kalau di kelas produk tablet nggak ada yang punya tandingan. Ini produk terbaik katanya. Samsung ngeluarin, banyak yang komentar kalau di situ itu review yang nggak sebaik iPad dan sebagainya. Pasti ada pain point-nya buat berbagai macam pengguna. Kayak saya misalnya, pain point iPad menurut saya adalah misalnya untuk manajemen filenya repot. Nah gitu. Jadi tawarkan prototype, kemudian prototype itu yang kita buat, kita sebagai konsultan tetap harus kasih nilai tambah, kita coba improve pain point-nya, seperti itu. Gitu Mbak Rahma kira-kira sih kalau dari saya gitu. Semoga terjawab. Baik, siap Mas Ari. Semoga terjawab ya Pak Kevin ya. Ini selanjutnya ada lagi Mas Ari dari Pak Agung Permadi.
Beliau menanyakan apakah desain yang dibuat oleh UI UX designer harus diimplementasikan developer secara persis. Kadang UI designer tidak tahu atau tidak mau tahu kendala-kendala teknis yang dihadapi developer. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Oke, ini juga masalah klasik juga ya Bapak Ibu ya. Saya juga alami kok. Tadi saya sempat singgung kan, saya punya rekan, beliau itu kalau misalnya buat desain bagus, tapi ketika saya terima dan tim kaya kerjakan gitu ya, itu repot gitu untuk mengerjakannya. Mau tidak mau itu harus ada komunikasi yang erat antara developer sama desainer. Tidak mungkin tersilo atau terpisah. Ya. Ketika misalnya mereka saling berkomunikasi, ya pastinya akan ada proses untuk berdiskusi dan cari titik temu atau win-win solution. Itu yang jadi solusi ya kalau di tim ya. Kalau misalnya sebenarnya satu tim itu ya yang mengerjakan, idealnya gitu ya, kalau ini juga sering muncul di buku-buku DevOps sih. Libatkan tim yang punya domain domain berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya satu tim siap programmer semua, ya risikonya itu ya tadi ya, ketika terima desain dari desainer pasti ada gap gitu ya. Jadi satu tim itu harus ada desainer juga. Itu yang saya lihat jadi solusi, dan itu saya pernah terapkan, bantu banget gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah terima dan tidak bisa diimplementasikan, bagaimana? Ya mau tidak mau harus kita lakukan perubahan gitu ya. Tidak bisa semuanya diimplementasikan, kadang-kadang kompromi mau tidak mau gitu ya. Karena kan kalau misalnya implementasi di aplikasi, kita harus lihat aspek keamanan, kita harus lihat aspek fungsionalitas gitu ya. Apalagi gini Bapak Ibu sekalian ya, masing-masing vendor itu punya guideline masing-masing. Yang paling ketat Apple contohnya. Sekarang kalau misalnya desainer itu melanggar guideline-nya ini, ketika nanti Bapak Ibu sekalian susun aplikasi, bangun aplikasi, diajukan ke App Store, ditolak gara-gara ini, kan jadi repot gitu ya. Jadi memang harus ada kompromi nih gitu. Oke, Mbak Rama, saya coba cek chat ya, moga-moga terjawab. Saya cek kayaknya oke, ini ada yang tanya Pak Doni ya. Buat apa ya persona itu, dan ada yang pernah juga istilah user journey mapping. Bagaimana gitu ya. Oke. Jadi persona itu kita tadi sebenarnya susun tujuannya untuk memetakan user-user yang menggunakan atau pengguna yang menggunakan produk kita. Sebenarnya boleh dibilang juga mendefinisikan target pengguna atau marketing kita gitu ya. Nah, ya ada istilah namanya user journey mapping. Nah, user journey mapping itu tadi yang ada di experience map itu udah masuk tuh Bapak Ibu ya, karena ada step by step atau proses yang dilalui user gitu ya, dan juga dengan kalau dikombin dengan skenario juga udah jawab juga di journey mapping. Kan skenario kan juga dijelaskan ya step by step itu apa saja yang dialami oleh user. Nah, ya boleh dibilang ini user journey mapping itu istilah saja ya, yang kalau di rangkumannya tadi sudah tercakup gitu loh, boleh dibilang. Gitu ya Pak Doni. Oke. Mbak Rama, ada lagi kira-kira pertanyaan dari YouTube mungkin yang masih ada atau sudah cukup nih? Masih ada satu lagi nih, Mas. Oh ada, oke, siap. Ya. Ini dari Pak Ahmad Fauzi Lubis. Beliau bertanya, Kak, dalam perancangan aplikasi paling penting tampilan atau pengalaman pengguna dalam penggunaannya bagaimana ya? Oke, baik. Saya saya lihat dua-duanya penting. Nah, tapi ini jawaban yang diplomatis banget nih. Dua-duanya penting. Hanya saja
Ini tergantung produknya. Jadi ada, mungkin saya ambil contoh ya, ada aplikasi perbankan warnanya biru Bapak Ibu, banyak yang komentar itu tampilannya jadul gitu ya. Tapi it get the job done. Jadi kalau buka aplikasi kenceng, cepet, kirim uang atau transfer lancar. Yang jadi masalah itu UX-nya menurut saya kurang baik, bisa di-improve lagi, cenderung jadul lah. Contoh yang paling mengesalkan buat saya ketika login itu harus pakai SMS. Jadi apa login itu dia ketika kita user name password kita tulis, dia akan kirim SMS, SMS-nya akan memotong Rp1.000. Itu untuk kondisi sekarang agak menyebalkan. Kadang-kadang kita kan pulsa itu tidak selalu ada gitu loh. Kita harus isi pulsa dan sebagainya. Padahal kan kita sekarang udah pakai data dan seterusnya. Tapi kenyataannya secara fungsional sangat baik, reliable banget lah. Koneksi 2G, GPRS pun lancar gitu ya. Ada pula yang aplikasi perbankan lain sebelah warnanya kuning gitu ya. Ini bank baru, tampilannya bagus. Hanya saja ternyata kalau kita pakai koneksi yang agak lambat ngadat. Nah, gitu ya. Jadi targetnya nggak kecapai nih. Yang satu tampilan yang biasa, user experience-nya agak nyebelin tapi fungsinya jalan sangat baik, reliable. Yang satu lagi kita lihat user experience-nya bagus, tampilannya bagus tapi ya relatif kadang-kadang bisa diandalkan gitu. Saya sebagai pengguna kalau misalnya ingin pragmatis pasti akan milih yang bank biru. Kenapa? Karena tujuan saya harus tercapai, ya kan Bapak? Ya. Saya pengen transfer uang, saya pengen secepatnya uang saya tertransfer. Saya ingin bayar kartu kredit, saya pengen secepatnya kartu kredit saya terbayar dengan dapatnya didenda, gitu ya. Desain itu jadi nomor sekian, gitu ya. Ketika saya pragmatis ingin kejar. Tapi kalau misalnya ternyata suatu produk itu fungsinya reliable, tapi ternyata user experience juga bagus, itu saya acungi jempol karena pada kenyataannya di lapangan tidak semudah itu untuk mengimplementasikannya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau lebih seperti itu ya, tergantung dengan kondisi. Kalau memang prioritas dari produk kita adalah fungsional, kadang-kadang user experience dikorbankan. Tapi kalau misalnya mau ngejar user experience, jangan lupakan fungsionalitas, jangan sampai tidak reliable. Kalau misalnya ada yang menggunakan produk Apple, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh yang baik untuk boleh dibilang kompromi antara fungsionalitas dan user experience. Mereka banyak lakukan pengembangan dan baik banget implementasinya. Walaupun kadang-kadang rasanya kayak kita itu sebagai user kayak disetir gitu loh. Masih disetir itu kita harus mengikuti step by step di langkah-langkah yang Apple terapkan. Beda dengan Google yang boleh dibilang kayak Microsoft yang ngasih kebebasan kita untuk mengimplementasikan atau menggunakan produk-produknya gitu. Nah, ini masing-masing udah punya guideline masing-masing ya, kayak contohnya Google punya material design gitu ya. Nah, itu ya, moga-moga terjawab Bapak Ibu ya. Oke, saya izin untuk klik chat ya. Oke, mungkin banyak yang tanya presentasi dan materi, mungkin Mbak Lina atau Mbak Rahma bisa bantu ya. Gitu. Oke, Mbak Rahma ada lagi atau sudah cukup nih? Baik, Mas Ari, ini sudah cukup pertanyaan dari YouTube ya. Untuk pertanyaan di Zoom ini dari Bapak Ibu, boleh silakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk raise hand maupun ditanyakan di chat Zoom ya. Silakan. Kita tunggu dulu ya, Mas Ari. Siap. Oke, sembari menunggu kalau Bapak Ibu sekalian gitu ya ingin belajar lebih lanjut mengenai user experience dan user interface, materi belajarnya di internet sudah cukup sangat banyak gitu ya. Di YouTube juga saya lihat lumayan
banyak yang share gitu. Kemudian kalau untuk saya lihat materi-materi yang official, Google pun juga punya gitu ya, bahkan sertifikasinya Google juga ada. Jadi bisa dieksplor lebih lanjut ya. Namun ini yang mungkin saya sedikit sharing dikit Bapak Ibu ya mengenai user experience. Ini penerapan saya yang saya lakukan di keluarga kebetulan. Jadi kondisinya itu orang tua saya itu kan udah mulai menggunakan smartphone pada akhir-akhir ini gitu ya. Itu saya coba untuk terapkan juga metode untuk desain UX nih. Jadi saya amati beliau nih ketika terima HP smartphone yang baru gitu ya. Beliau ternyata kalau saya lihat ternyata kesulitan baca teksnya gitu ya. Kemudian kebingungan WhatsApp di mana karena kan W kan. Ternyata menunya diatur paling belakang karena W itu kan di belakang. WhatsApp awalnya W. Nah, mungkin saya coba implementasi quick and dirty nih. Saya coba untuk ubah sedemikian rupa launcher di HP-nya orang tua saya gitu ya. Jadi launchernya itu langsung ada di depan seperti ini gitu ya. Simple, nggak hanya saya hilangin yang tidak penting, saya cuma tampilkan WhatsApp, telepon, sama kontak. Jadi cuma 3. Nah, jadi sebenarnya kalau UX experience itu kalau dari suatu produk yang kayak HP saya Android ini benar-benar bebas, kita bisa ubah drastis gitu ya untuk mempermudah penggunanya. Nah, itu yang saya lakukan terhadap HP yang digunakan orang tua saya. Saya coba terapkan nih prinsip-prinsip yang di UX design yang saya lihat bisa diterapkan, yang bisa bantu orang tua saya untuk bisa pakai biar lebih lancar. Ya, saya tidak lupa juga saya perbesar ukuran fontnya agar lebih nyaman untuk dibaca juga. Lalu di dalam launchernya ini saya juga cantumkan kontak-kontak yang paling rutin beliau akses, misalnya anak-anaknya, kemudian misalnya grup keluarga dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya UX design ini bolehlah kalau kita terapkan di kehidupan kita juga Bapak Ibu ya. Kita coba untuk buat sedemikian rupa agar tujuan dari pengguna itu cepat tercapai secara efisien dan mudah. Nah, gitu. Itu tujuan utamanya. Oke, saya lihat sepertinya belum ada pertanyaan lagi Mbak Rahma. Sudah jam 11 sepertinya. Ini kita apakah sudahi atau ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak Rahma. Baik Mas Ari, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin dari Mbak Lina bisa dilanjutkan. Oke, sebelum ditutup mungkin saya sedikit penutup Bapak Ibu. Jadi ya, saya rangkum kalau UI UX itu Bapak Ibu sekalian itu adalah metode gitu ya, metode kita pengembang produk untuk mendesain produk kita sedemikian rupa agar dapat memecahkan kebutuhan atau masalah dari pengguna dengan efektif dan efisien. Nah, caranya berbagai macam, metodenya kita bisa terapkan, baik lingkup kecil kayak tadi saya singgung di keluarga maupun yang lingkup besar kita di proyek yang ada di pekerjaan ataupun di dalam aktivitas profesional kita. Gitu. Nah, moga-moga materi hari ini yang kita diskusi selama hampir 2 jam ini bisa cukup membantu Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian untuk memahami. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan atensinya, pastinya sudah meluangkan waktu di hari Jumat untuk berdiskusi, untuk mengikuti sesi 1 hour online training ini. Saya ucapkan juga mohon maaf jika ada kurang-kurang. Nanti kita bisa juga lagi jumpa di training-training selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke.